Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 3 akan menampilkan tentang service marketing di bidang pendidikan. Dan yang pertama dengan saya Dwi Januar Lukmansyah. Berikutnya adalah Kedua dengan saya Dihayu Nabila. Lalu selanjutnya ada saya Anindita Andriani. Lalu berikutnya ada saya Masyuril Amri Bagaskara. Dan saya Hajaranisa Islam. Dan kita akan mulai untuk start screen-nya dari sekarang. Siap-siap untuk mencatat hal yang penting buat Anda. Ya, kita tahu tentang Universitas Indonesia dengan logonya yang sangat fenomenal yaitu Kalamakara. Di sini kita bisa lihat logo yang sangat fenomenal ini ternyata punya beberapa fakta menarik, yaitu didirikan pada tahun 1849 sebagai Dr. Jawa School Batavia, lalu pada tahun 1954 sampai sekarang sebagai Universitas Indonesia. Dan telah menghasilkan lebih dari 400.000 alumni dan juga memiliki moto yang kita biasa dengar yaitu Veritas Probitas Justitia, bahasa Latin yang artinya dalam bahasa Indonesia adalah kebenaran, kejujuran, dan keadilan. Tentunya dengan visi menjadi pusat ilmu pengetahuan teknologi dan kebudayaan yang unggul dan berdaya saing melalui upaya mencerdaskan kehidupan bangsa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga berkontribusi bagi pembangunan masyarakat Indonesia dan dunia. Selanjutnya, kita masuk ke MMFEBUI. Nah, tentunya kita tahu ya, di sini punya visi yaitu to provide an industry-linked, practical, and globally connected business and management education to future leader. Key poinnya adalah future leader. Jadi, yang berkuliah di sini diharapkan nanti akan mencetak pemimpin masa depan yang tentunya handal. Dan di sini kita lihat ada beberapa jurusan, ada fokus di 5 bidang berbeda. Yang pertama finance, operation, marketing, human capital, dan general management. Kemudian ada juga menawarkan spesialisasi khusus di bidang keuangan. Yang pertama risk management, yang kedua capital market, yang ketiga Islamic finance, dan yang keempat actuarial studies. Selain itu terdapat program joint degree atau MMMBA, kolaborasi antara MMFEBUI dan Universitas Mitra, yaitu yang pertama MMMBA dengan Université Grenoble Alpes France, dan yang kedua Innovation Management with Coventry University United Kingdom. Nah, ini beberapa poster yang dikeluarkan oleh FEBUI di akun Instagramnya tentang kebijakan kewaspadaan dan pencegahan penyebaran infeksi COVID-19 di lingkungan Universitas Indonesia. Nah, untuk menyikapi penyebaran COVID ini, sejak tanggal 18 Maret tahun 2020, KBM atau kegiatan belajar mengajar tatap muka di seluruh lingkungan Universitas Indonesia berubah menjadi pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Nah, oleh karena itu kita akan menemukan hal yang menarik dalam pembahasan kita nantinya. Kita akan melakukan STP analisis di MMUI. Yang pertama kita akan membahas tentang segmenting. Nah, segmenting dari sisi geografis, tentunya kalau sebelum pandemik, lulusan S1 yang berdomisili di Jabodetabek karena kegiatan KBM atau belajar mengajar dan aktivitas kampus lainnya dilakukan secara langsung dan tatap muka, yaitu di kampus yang berada di Salemba, Jakarta Pusat. Nah, setelah kita masuk masa pandemik ini, yaitu segmentingnya menjadi domisilinya dapat dilakukan di seluruh Indonesia maupun di luar negeri, karena kegiatan belajar mengajar dan aktivitas kampus dapat dilakukan secara online dan bisa diakses di mana saja. Selanjutnya untuk demografis, tidak ada perubahan karena segmentingnya adalah untuk lulusan S1 segala jurusan dari universitas negeri atau swasta yang diakui, dan juga menyediakan kelas khusus untuk karyawan yang memiliki pengalaman yang bekerja minimal 3 tahun. Nah, untuk segmenting secara psikografis tidak ada perubahan juga, dengan psikografis kelas ekonomi menengah ke atas, kemudian kerabat atau keluarga yang merupakan alumni dari MMUI, dan juga orang-orang yang menyadari pentingnya pendidikan lanjutan di tingkat pasca sarjana. Next, untuk segmentingnya adalah before pandemic, fresh graduate S1 yang ingin mencari tambahan ilmu terapan sebelum memasuki dunia kerja, dan karyawan yang sudah memiliki pengalaman bekerja yang tentunya ingin memperoleh tambahan ilmu dan juga network atau koneksi. Nah, selanjutnya adalah setelah pandemik,
yaitu fresh graduate S1 yang ingin mencari tambahan ilmu terapan sebelum memasuki dunia kerja, kemudian karyawan yang memiliki pengalaman kerja dan ingin memperoleh tambahan ilmu dan juga koneksi. Namun satu lagi adalah karyawan yang bekerja dari rumah atau istilahnya adalah WFH yang ingin memanfaatkan waktu luang di rumah setelah jam kerja dapat mengikuti kuliah ini. Kita masuk ke targeting. Nah, ini yang menarik adalah before pandemic, fresh graduate S1 yang belum bekerja, punya kemampuan akademis di atas rata-rata dan berasal dari kelas ekonomi menengah atas yang domisilinya di Jabodetabek. Nah, kemudian juga karyawan yang sudah bekerja minimal 3 tahun, memiliki kemampuan akademis di atas rata-rata dan berasal dari kelas ekonomi menengah di domisili Jabodetabek juga. Perubahannya adalah tentunya tidak hanya di Jabodetabek, karena setelah pandemik bisa dilakukan di mana saja, jadi tidak harus berdomisili di sekitar Jabodetabek. Next. Nah, untuk positioningnya, yaitu program pasca sarjana di bidang manajemen, pemegang berbagai akreditasi internasional dengan staf pengajar yang berkualitas tinggi dan juga menawarkan berbagai spesiali peminatan. Oleh karena itu, tentunya ini merupakan salah satu daya tarik dari MMFEB UI dalam menarik calon-calon mahasiswanya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang marketing mix atau bauran pemasaran dari MMFEB UI. Nah, marketing mix dari jasa ini kita pakainya 7P. Yang pertama itu ada produk. Nah, produk itu dalam jasa pendidikan itu yang ditawarkan itu ada 3, yaitu reputasi, prospek, dan juga variasi pilihan. Jadi untuk produk yang ditawarkan oleh MMUI sendiri sebelum dan sesudah adanya pandemik ini tidak ada perubahan, karena MMUI tetap menawarkan hal yang sama seperti 11 peminatan program studi, diantaranya ada manajemen keuangan, manajemen pemasaran, keuangan syariah, MMMBA, dan lain-lain. Setelah itu untuk reputasi, MMUI ini telah terakreditasi BAN PT, ABES 21, dan juga AMBA. MMUI ini memiliki standarisasi dosen, di mana dosennya itu berstandarisasi dengan minimal gelar S2 dan pengalaman bekerja selama 5 tahun di bidang pendidikan. Selanjutnya itu bauran pemasaran yang kedua itu adalah place. Nah, place ini adalah lokasi yang berhubungan dengan tempat perusahaan jasa harus bermarkas dan melakukan aktivitas kegiatannya. Nah, di sini tuh ada perbedaan di before pandemic dan juga setelah pandemic. Di mana sebelum pandemic itu place untuk MMUI ini tuh ada di Salemba, Jakarta, gedung kuliahnya. Lalu di sekitarnya itu tempatnya sangat strategis karena mudah dijangkau oleh kendaraan umum dan juga banyak sekali tempat-tempat yang mendukung untuk kebutuhan mahasiswa seperti tempat makan, tempat fotokopi, toko buku, minimarket, dan lain-lain. Dan gedungnya itu terletak di bagian belakang sehingga menciptakan suasana yang jauh dari kebisingan, tenang, dan nyaman. Nah, perubahannya ketika pandemik itu bisa kita lihat bahwa beberapa layanan yang tadinya beroperasi di luar jaringan, yaitu di gedung MMUI Salemba, sekarang itu menjadi di dalam jaringan, baik untuk mahasiswa maupun dosen pengajar, seperti kelas tatap muka. Kalau dulu berarti mahasiswa harus datang ke kampus, ke gedung kampus untuk mendapatkan jasanya, jasa edukasinya, namun sekarang mahasiswa itu bisa menggunakan di dalam jaringan, menggunakan internet untuk mendapatkan pengetahuan pendidikannya dari dosen tersebut. Lalu untuk yang ketiga adalah promosi. Nah, promosi ini adalah kegiatan perusahaan dalam mengkomunikasikan penjualan produknya di pasaran dan berhubungan langsung dengan masyarakat. Nah, untuk MMUI sendiri, untuk before dan during pandemic ini sebenarnya tidak ada perubahan. Seperti misalnya MUI itu memiliki website yang memberikan informasi serta brosur online yang dapat di-download oleh calon mahasiswa terkait program dan juga informasi lainnya, serta tata cara pendaftaran MMUI. Dan MMUI sendiri itu mempunyai sebuah program yaitu open house, di mana open house ini itu untuk bagi calon mahasiswa UI mereka memperkenalkan program dan fasilitas yang ada di MMUI. Nah, open house ini dilakukan biasanya itu datang ke gedung MMUI-nya. Cuma setelah pandemik ini mereka juga ada membuat open house online, namun baru untuk satu jurusan saja, yaitu aviasi.
Nah, selanjutnya adalah harga, price. Nah, price ini adalah seluruh biaya yang dikeluarkan oleh mahasiswa untuk mendapatkan jasa pendidikan yang ditawarkan oleh suatu perguruan tinggi. Di mana melihat sebelum dan setelah pandemi ini tidak ada perubahan di harga yang diberikan oleh MMUI. Jadi harganya itu tetap teman-teman, nggak ada diskon atau yang lain-lain ya gitu. Jadi di sini tuh bisa dilihat harga-harganya dan itu tuh tetap seperti sebelum pandemik maupun setelah sekarang itu pandemi. Nah, selanjutnya itu adalah people. People itu adalah semua pelaku yang terlibat di dalam proses penyampaian jasa kepada konsumen serta mempengaruhi persepsi konsumen. Untuk sebelum dan setelah pandemik, pelaku yang terlibat ini tuh sama gitu. Ada 3, yaitu dosen pengajar MMUI, akademik MMUI, dan juga staf MMUI. Nah, selanjutnya itu adalah proses. Proses sendiri adalah prosedur pendidikan yang mendukung terselenggaranya proses kegiatan belajar mengajar guna terbentuknya lulusan yang diinginkan. Nah, di sini ada nih perbedaan di antara sebelum pandemi dan juga setelah pandemi. Di mana sebelum pandemi itu perkuliahannya dilakukan di kelas MMUI dengan tatap muka sesuai dengan jadwal perkuliahan. Dan juga seminar maupun kegiatan-kegiatan lainnya itu dilakukan di MMUI biasanya di ruang auditorium. Namun, setelah adanya pandemi ini, kelas tatap muka dan juga seminar ini berubah. Jadi seperti tadi yang saya bilang di dalam jaringan atau menggunakan internet gitu, seperti kelas online menggunakan Zoom atau Google Meet, dan juga seminar yang berubah menjadi webinar yang telah dilakukan oleh MMUI. Selanjutnya yang terakhir adalah physical evidence. Nah, physical evidence itu adalah bentuk nyata dari jasa yang ditawarkan. Nah, bentuknya itu terdapat 2 macam. Yang pertama itu desain dan tata letak gedung, dan yang kedua itu bukti pendukung. Nah, tidak ada perubahan di sebelum dan juga setelah pandemi, di mana bukti physical evidence-nya itu untuk yang pertama itu adanya gedung bangunan, adanya kelas, perpustakaan, toko buku, sarana ibadah, dan lain-lain. Sementara untuk bukti pendukungnya itu MMUI memberikan ijazah, sertifikat, dan juga transkrip nilai. Mungkin yang sedikit berbeda dari sebelum dan sesudah pandemi itu adanya pemberian seperti misalnya transkrip nilai secara online lewat email, atau juga adanya tesis-tesis yang dulunya harus diakses ke perpustakaan tapi sekarang sudah bisa diakses di perpustakaan online. Nah, tapi bentuk dari physical evidence itu tetap sama. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait kegiatan atau aktivitas dari MMUI. Jadi seluruh aktivitas dan atau kegiatan akademik itu dari mulai perkuliahan hingga kegiatan di luar kelas itu mengalami perubahan setelah pandemi COVID-19 itu muncul. Nah, bagaimana sih sebelum terjadinya pandemi itu di MMUI? Seperti universitas lainnya, kegiatan perkuliahan di MMUI itu dilakukan dengan tatap muka, lalu kegiatan berdiskusi pun juga dilakukan secara langsung sehingga mahasiswa dapat merasakan jasa pendidikan yang ditawarkan oleh MMUI. Lalu selain itu dari segi aktivitas di luar kelas pun seluruh kegiatannya dilakukan secara langsung melalui berbagai macam aktivitas seperti seminar, outbound, lalu ada orientasi mahasiswa baru, ada juga dari MMUI itu ada program GNEM dan GFS, itu yang bertujuan untuk mengembangkan soft skill melalui aktivitas yang membutuhkan mahasiswa itu untuk menggunakan kemampuan berkomunikasi mereka dengan rekan-rekan sebayanya. Lalu bagaimana setelah pandemi itu muncul? Pertama ini terjadi perubahan dari segi metode pembelajaran ya. Yang pertama itu MMUI itu jadi mengoptimalkan pemanfaatan IT untuk kegiatan akademik. Jadi pelaksanaan perkuliahan itu sekarang dilakukan melalui sarana Zoom, Google Meet atau Microsoft Teams. Lalu juga untuk perencanaan metode pembelajarannya pun sekarang ini dilakukan dengan
dengan cara asinkronus. Nah, apa sih itu asinkronus? Asinkronus itu adalah metode pembelajaran mahasiswanya itu tidak diharuskan untuk berinteraksi secara real time. Jadi untuk akses materinya, untuk diskusinya, teamworknya itu ketika ada tugas kelompok, mahasiswa juga dapat menyesuaikan dengan waktu dan kapan mereka bisanya, seperti itu. Nah, ini menggambarkan bagaimana aktivitas sebelum dan setelah pandemi itu muncul. Nah, apa sih pro dan kontranya? Jadi untuk pro-nya dari perkuliahan tatap muka itu, mahasiswa itu dapat diberikan kesempatan untuk berdiskusi secara aktif, dan tatap muka itu kalau orang Indonesia itu katanya lebih senang kalau ketemu langsung gitu. Dan interaksi personal dengan rekan dan dosennya itu pun lebih intens dibandingkan ketika dibandingkan dengan perkuliahan online. Dan pengeksplorasian ide dan konsep materi yang dipelajari pun juga terjadi dengan lebih dinamis. Lalu kalau pro-nya metode pembelajaran online adalah mahasiswa ini dapat belajar tanpa khawatir kehilangan poin-poin penting dalam perkuliahan. Misalkan ada yang lebih lama dalam memahami atau mencatat, itu mereka juga tidak perlu takut untuk ketinggalan karena masih bisa diulang lagi. Lalu untuk fleksibilitas waktu itu jelas itu adalah kelebihan utama dari metode pembelajaran online. Lalu bagaimana dengan kontranya? Kontranya dari tatap muka adalah yang pertama kesulitan dalam mengikuti jadwal kuliah, terutama bagi mahasiswa yang memiliki kegiatan lain di luar kegiatan perkuliahan seperti bekerja. Lalu untuk kontranya dari online adalah metode ini masih dianggap kurang kolaboratif dibandingkan dengan tatap muka karena ada potensi munculnya rasa apatis di kalangan mahasiswanya. Jadi apa itu apatis? Maksudnya dari apatis adalah ketika metode asinkronus learning itu lebih sesuai untuk mahasiswa yang memiliki antusiasme yang tinggi, sehingga untuk lingkungan belajar yang self-guided itu metode online ini sebenarnya memang dapat meng-empowering. Namun di sisi lain pada kenyataannya adalah masih ada mahasiswa yang memang harus didorong secara langsung sehingga atau menerima pengawasan yang ketat dan langsung dari dosen atau mentor ketika kegiatan akademik berlangsung. Ya, untuk mendapatkan insight mengenai perkuliahan online ini, kelompok kami melakukan interview kepada 8 responden melalui WA dan juga telepon. Ini merupakan demografinya dari usia dan juga pekerjaan, ada yang pegawai swasta, freelance, dan juga pegawai BUMN. Untuk jenis kelamin terbagi rata 4 laki-laki dan juga 4 perempuan. Nah, ini adalah hasil dari interview kami yang dengan menyebarkan 11 kuesioner. Nah, yang pertama, apa sih motivasi mereka untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang S2? Mayoritas dari responden menjawab bahwa untuk menunjang karirnya sehingga bisa mendapatkan ilmu yang lebih tinggi lagi, dan juga menambah koneksi dan mengisi waktu luang selepas WFH. Lalu yang berikutnya, kebanyakan dari responden kami memilih Magister Manajemen untuk rencana jurusan yang ingin ditempuh selama pas S2. Dan rencananya untuk melakukan kuliah S2 ini, untuk mayoritasnya memilih untuk melakukan perkuliahan ini sambil bekerja atau part-time, dan 25% secara full-time. Alasannya memilih jurusan tersebut karena ada banyak ilmu yang dapat diterapkan di pekerjaan dan juga selaras dengan jurusan saat mereka kuliah S1. Nah, ini ada dari responden tersebut menjawab berbagai universitas yang mereka inginkan untuk S2, dan ekspektasi mereka ketika kuliah S2 itu ada yang menjawab mendapat banyak koneksi baru, banyak tugas kelompok, diajar oleh dosen-dosen yang berkualitas,
sehingga bisa mendapatkan ilmu yang lebih tinggi lagi dan tidak merasa kecewa dengan apa yang akan dipelajari dan juga lain-lainnya. Nah, karena ini perkuliahan online, terkait dengan perkuliahan online, banyakkan dari responden menjawab mereka tidak keberatan dengan perkuliahan online ini. Namun ada juga yang menjawab masih keberatan dengan perkuliahan online karena beberapa alasan, seperti tidak adanya interaksi langsung dengan teman kuliah maupun dengan dosen, dan juga tidak bisa menggunakan fasilitas yang ada di kampusnya langsung. Lalu untuk yang merasa tidak keberatan, mereka tetap ingin kuliah walaupun secara online, karena mereka berpikir kuliah itu dapat dilakukan di mana saja dan juga dapat memanfaatkan waktu luang di rumah selepas WFH, dan juga ada yang berpikir sudah waktunya untuk melanjutkan pendidikan lebih tinggi atau S2, dan juga esensi perkuliahannya yang tetap bisa sampai ke mahasiswa. Keuntungan dari kuliah online ini adalah mereka tuh bisa lebih mudah untuk mengatur dan menyesuaikan kegiatan perkuliahan dengan kegiatan-kegiatan mereka yang lainnya, dan juga tempat kuliah yang fleksibel yang bisa di mana saja sesuai dengan keinginan mereka. Namun ada juga kerugian-kerugian dari perkuliahan online ini, di mana responden tuh menjawab bahwa tidak ada interaksi langsung dengan teman ataupun dengan dosen, sehingga mereka merasa tidak bisa menjalin koneksi yang lebih banyak lagi, dan juga konsentrasi yang mudah terganggu dan tidak bisa fokus karena lelah terus-menerus menghadap layar. Dan juga ada alasan-alasan lainnya yang menurut mereka merasa kuliah online ini merugikan atau tidak sesuai dengan ekspektasi mereka. Baik, berikutnya kami akan memberikan rekomendasi yang dapat diterapkan oleh MMUI. Jadi ada 2 pendekatan yang akan kami gunakan untuk menyusun rekomendasi ini. Yang pertama adalah dari pain point kuliah online yang kami peroleh dari hasil wawancara, dan yang kedua adalah pendekatan marketing mix analysis. Yang pertama itu untuk pain point, kami itu mengambil 4 kekhawatiran terbesar dari calon mahasiswa mengenai kuliah online. Yang pertama, hal yang paling dikhawatirkan itu adalah tidak adanya interaksi langsung dengan teman kuliah. Mengingat banyak dari responden kami itu ingin melanjutkan S2 untuk memperoleh koneksi baru gitu. Jadi untuk menangani kekhawatiran ini, rekomendasi kami untuk MMUI itu ada 2. Yang pertama adalah membentuk wadah bagi para mahasiswa, khususnya mahasiswa baru, untuk bisa bertemu secara virtual. Misalnya melalui online gathering, serta grup WA atau lain angkatan. Yang kedua adalah pihak MMUI ini dapat ikut campur dalam pembentukan kelompok kerja mahasiswa, sehingga mahasiswa-mahasiswa ini bisa berada di kelompok yang anggotanya berbeda-beda tiap mata kuliah, jadi bisa saling kenal. Poin-poin kedua adalah tidak adanya interaksi langsung dengan dosen. Nah, untuk hal ini rekomendasi kami ada 3. Yang pertama itu adalah bagaimana caranya agar sekali waktu kegiatan perkuliahan ini bisa diadakan secara tatap muka langsung. Nah, dengan memperhatikan protokol kesehatan, maka idealnya kuliah seperti ini diadakan di tempat terbuka seperti Hutan Kota UI Depok. Yang kedua, untuk meningkatkan engagement dan excitement mahasiswa di dalam perkuliahan, dosen itu bisa memberikan kuis-kuis singkat, misalnya menggunakan Kahoot di sela-sela waktu kuliah. Berikutnya, untuk meningkatkan bonding antara dosen dengan mahasiswa walaupun tanpa tatap muka, dosen itu bisa memanfaatkan media sosial untuk berkomunikasi secara informal dengan mahasiswa. Pain point berikutnya adalah konsentrasi yang mudah terganggu dan lelah jika terus-terusan menghadap layar. Nah, untuk menangani hal ini, rekomendasi kami adalah dosen itu bisa memaksimalkan kombinasi antara synchronous dan asynchronous lecturing seperti yang tadi sudah dijelaskan rekan saya. Untuk asynchronous lecturingnya sendiri, itu bisa dicari alternatif pemberian materi yang bisa dilakukan tanpa melihat layar, misalnya dengan mendengarkan podcast yang menyiarkan tentang kasus-kasus bisnis yang relevan. Nah, pain point terakhir yang kami soroti adalah mahasiswa itu tidak bisa memanfaatkan fasilitas di kampus. Salah satunya yang terpenting adalah perpustakaan. Maka rekomendasi kami adalah MMUI ini bisa menyediakan koleksi e-book untuk buku-buku referensi wajib kuliah. Untuk mencegah penyalahgunaan hak cipta, buku-buku ini tuh hanya dapat dibaca setelah login ke akun SSOUI dan tidak dapat diunduh. Berikutnya, kami akan memberikan rekomendasi berdasarkan analisis marketing mix 7P. Jadi yang pertama itu adalah produk. Jadi produk ini untuk
menarik lebih banyak calon mahasiswa yang melanjutkan di MMUI, maka MMUI ini bisa membuka peminatan-peminatan baru yang memiliki prospek bagus di dunia kerja masa depan, misalnya digital marketing, digital business, serta innovation and entrepreneurship. Kemudian untuk price, kami menyarankan untuk mengalokasikan sebagian uang kuliah yang dibayarkan mahasiswa itu bisa dialihkan ke fasilitas penunjang PJJ, misalnya jatah kuota bagi mahasiswa, atau sekalian memberikan potongan harga kepada mahasiswa karena kuliahnya dilakukan secara online. Berikutnya untuk place, jadi kami menyarankan untuk MMUI ini menambah variasi saluran untuk menyampaikan materi kuliah, misalnya dengan mendengarkan podcast. Berikutnya untuk people, jadi dosen ini dapat menggunakan berbagai media untuk berinteraksi dengan mahasiswa. Misalnya menggunakan media sosial untuk berkomunikasi agar mahasiswa itu bisa merasa lebih dekat dengan dosen. Untuk promotion, jadi karena sekarang ini semuanya dilakukan serba online, maka MMU ini perlu memaksimalkan jalur komunikasi online. Yang pertama itu adalah memaksimalkan komunikasi melalui akun media sosial Instagram @officialmmui dan Twitter @officialmmui yang sayangnya itu kami cermati sudah 2 tahun ini tidak aktif. Jadi konsumen potensial atau calon-calon mahasiswa ini bisa memperoleh info yang dibutuhkan dari sana. Nah berikutnya di masa pandemi ini kampus MM kan tidak bisa diakses oleh para calon mahasiswa yang ingin survei misalnya. Untuk itu MMUI itu sebaiknya bisa mengadakan virtual open house untuk memberi penjelasan tentang proses pendaftaran, pilihan peminatan, kemudian bagaimana kegiatan perkuliahan akan dilaksanakan, kurikulum yang dipergunakan, dan sebagainya. Berikutnya untuk proses, jadi MMUI ini bisa memperbarui silabus dengan memasukkan unsur dampak pandemi COVID-19 ke dalam materi-materi yang diajarkan. Dengan demikian, mahasiswa itu akan mendapatkan wawasan yang lebih baru dan aplikatif. Untuk physical evidence, ini kami menyoroti terkait physical evidence berupa buku-buku referensi. Jadi seperti tadi sudah saya singgung di depan, MMUI bisa menyediakan e-book untuk buku-buku referensi wajib kuliah yang bisa diakses mahasiswa kapan saja dan di mana saja selama ada jaringan internet. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya.